Tes 1, 2. Lagi ngambil international text kan ya? Oh, udah semester lalu. Jadi ini agak telat sebenarnya ya memberikan materi ini. Tapi ya sama lah ya. Kayak saya ngajar AKM lagi di sini kan itu kayak agak telat. Sudah lewat materinya gitu kan. Sebentar. Oke, ada 2 slide yang intinya terkait dengan pajak internasional. Yang pertama ini kita diskusi lagi soal international tax yang nggak ada hitungan sih di sini, ya. Masih ingat ini ya? Ini diambil dari slide hukum pajak, ya kan? Kita bicara waktu itu di hukum pajak, saya nggak tahu angkatan Anda ketemu saya atau Bu Widuri. Intinya salah satu aspek dari pajak, ya, bagaimana memandang atau mempersepsikan pajak itu adalah aspek hukum. Masih ingat kan ya? Pajak itu kalau dilihat dari aspek hukum, maka pajak nggak boleh dipungut kalau tidak ada ketentuan yang mendasari. Ketentuannya itu apa? Ya undang-undang. Ya, undang-undang kita kan Undang-Undang Dasar 45 mengatakan pasal 23A itu kan terkait dengan pengaturan sistem ekonomi negara kan. Ya, salah satunya ditetapkan bahwa memang inilah dasar untuk memungut pajak. Jadi nggak boleh ada pemungutan pajak tanpa ketentuan undang-undang. Nah, prinsip yang dipakai sekali lagi representation di sini merujuk ke sistem kenegaraan kita ya. Sistem kenegaraan kita kan demokrasi tapi harus melalui wakil rakyat. Ya, bukan demokrasi langsung. Makin banyak warga negara kita ya sulit kalau kemudian harus semua diikutkan dalam proses pembuatan undang-undang. Ya. Nah, hukum pajak, saudara-saudara, hukum pajak di sini itu rupanya bisa jadi salah satu indikator negara itu berdaulat atau tidak. Ya. Jadi ketika warga negara rame-rame ngomong, nggak usah bayar pajak. Ya, kita kecewa pembayaran pajak kita dipakai untuk tujuan yang nggak pas atau nggak baik. Itu kedaulatan negara digoyang itu. Ya, mirip kayak Anda punya usaha gitu ya, lalu buat aturan, ya, istirahat hanya boleh jam 12 sampai jam 1. Ya. Per orang 30 menit. Jadi shift-shiftan makan siangnya kalau mau. Ternyata istirahat sampai jam 2. Jadi Anda diganggu aturan yang sudah Anda buat di wilayah kekuasaan Anda ya. Kalau sampai kemudian hukum pajak itu diganggu oleh warga negara ya itu dipertanyakan tuh ya kedaulatan negara. Oke. Jadi aspek hukum atau perspektif hukum terkait pajak itu menurut saya ada 2 sisi. Pertama ya tadi pemungutan pajak harus didasarkan undang-undang. Kedua justru kekuatan mengikatnya itu besar atau tinggi. Kalau sampai ada orang yang nggak bayar pajak itu dia melawan negara. Sama kayak menghina kepala negara dalam tanda kutip, ya. Nah, apa itu international tax? Ya, apa itu international tax? Di sini ada definisinya ya. Jadi definisinya gampang. Definisinya adalah kalau ada ketentuan hukum di suatu negara, tadi kan katanya ada dasar untuk memungut pajak di Indonesia ya. Apakah ada isu internasional di dalam undang-undang tadi? Itulah international tax. Ya. Jadi jangan membayangkan pajak internasional, sekali lagi Anda udah lulus ya, harusnya saya belajar dari Anda ya, nanti kita bisa diskusi. Jangan membayangkan pajak internasional itu adalah, kalau di tengah laut siapa penguasanya gitu ya, pajaknya kayak apa. Ya. Jadi pajak yang mengatur seluruh negara yang ada di dunia. Ini mirip kayak IFRS, ketentuan akuntansi yang mengatur dimanapun berpraktek, dimanapun bertransaksi selama ikut IFRS, ikut itu. Bukan kayak gitu. Jadi pajak internasional itu menurut saya sulit untuk dibuat satu aturan
yang apa? Yang seragam. Kenapa? Ya balik lagi ke sini loh. Apa ada negara yang mau menyerahkan kedaulatannya ke negara lain dengan cara ikut atau tunduk ke aturan bareng? P3B pun menurut saya, kenapa P3B itu sifatnya apa? Bilateral, unilateral atau apa? Multilateral? Bilateral kan? Bisa jadi saya dengan Singapura beda dengan saya dengan Thailand, betul kan? Karena nggak bisa disatuin. Jadi mau dikatakan globalisasi atau apa, itu bukan berarti pajaknya juga harus bebas, enggak. Ya ikut dong aturan negara, ya. Karena itu bentuk kedaulatan, ya itu bentuk kedaulatan. Oke, jadi yang disebut sebagai international tax atau pajak internasional itu adalah kalau dalam satu negara ada hukum pajak, ya. Nah, yang diatur soal internasionalnya apa? Itulah international tax. Jadi konsep international tax-nya Indonesia beda dong dengan Malaysia, Thailand, Singapura, Amerika. Ya. Sejalan nggak Glo dengan yang dipelajari? Nah, international tax kalau mau lebih ini ya, mau lebih dijabarkan nih ketentuan yang depan ya. Itu sebenarnya relate-nya dengan dua kotak ini wis. Di luar dua kotak ini ya bukan international tax, domestic tax. Kalau ada resident tax ini, sorry ya saya nggak sempat Indonesia kan, ini materi saya untuk teman-teman IBEC ya. Kalau ada subjek pajak dalam negeri yang dapat penghasilan dari luar. Nah aturan kita ada nggak soal itu? Oh ada ya, pajak yang dipungut di luar bisa jadi salah satu indikator untuk kredit pajak. Tapi ada cara hitungnya kan, pakai BMKPLN. Itu international tax loh. Ketika kita ngatur PPh pasal berapa itu? Yang tadi saya sebutkan? 24. Itu international tax. Atau kalau ada subjek pajak luar negeri ya yang kemudian menerima income dari Indonesia. Itu juga international tax. Ya, jadi nggak usah terlalu wah saya sudah belajar international tax nih, berarti saya bisa praktek pajak di luar negeri. Nggak gitu juga konsepnya gitu ya. Kalau ke luar negeri harus belajar lagi konsep pajak di sana. Ya, saya terpaksa harus mengubur cita-cita saya. Saya dulu cita-cita saya waktu sudah S2 itu pengen S3 pajak saya di kalau nggak Belanda, Belgia gitu ya, atau paling nggak Australia. Ya, Belanda kenapa? Karena kan hukum pajak bahkan hukum perdata pidana kita kan peninggalan Belanda. Saya pengen tahu konsepnya aja, memang akan berbeda nanti implementasi, tapi konsep pajaknya kayak apa? Ya, saya kubur itu karena ya nggak mungkin saya bolak-balik Belanda gitu ya, sambil jalankan kewajiban. Jadi yang bisa saya lakukan bolak-balik UNER, ya kan? Ya, jadi kalau Anda pengen belajar pajak lebih jauh ke negara-negara tadi, saran saya, sekali lagi konsep yang diambil, karena aturan beda-beda tiap negara. Ya, ada yang mau ambil S2, S3 pajak, janganlah ya. Kalau nggak pengen jadi dosen jangan. Ya, kalau pengen jadi praktisi S2-nya MM. Kalau S3-nya itu ambil Doctor in Business Administration, ada DBA. Oh ya, by the way, kita bakal ada S3 manajemen dan S3-nya itu bukan ke arah dosen. Ya, jadi Anda yang nanti mau masuk ambil S2 MM bisa lanjut ke S3 kita. S3 kita itu lebih ke arah leadership. Ya, jadi bukan sekedar entrepreneur. Anda jadi entrepreneur tapi nggak bisa memimpin diri sendiri, itu kurang pas. Jadi diajak untuk jadi seorang leader. Ya, jadi kalau pengen lanjut ambil yang kayak gitu. Jangan ngambil S3 akuntansi kayak saya kan dosen. Anda kan lebih ke arah praktisi gitu. Oke. Nah, ini adalah prinsip dari pemungutan pajak ya. Kalau bisa dilihat salah satunya kan Indonesia pakai asas sumber. Anglo-Saxon ini negara sekitar apa ya? Anglo-Saxon ini negara apa? Amerika. Kalau yang bawa Eropa ini udah berbeda loh. Ya, prinsip pemungutan ada yang berdasarkan sumber, ada yang berdasarkan domisili, ada yang berdasarkan kewarganegaraan. Ya. Ada lagi nggak ya asas pemungutan pajak selain 3 ini? Sumber, domisili, kewarganegaraan. Ada lagi nggak?
Cuma 3 ini ya, hukum pajak dulu ya. Nah, yang ingin diperlihatkan di sini bagaimana kalau tadi ya, ini kan, bagaimana kalau ada salah satu warga negara di antara 3 ini kemudian dapat income dari negara yang lain, ya kan? Anggap aja orang Eropa dapat dari Indonesia, Indonesia kenain, Eropa juga kenain karena dia warga negara Eropa itu kan, ya itu yang ingin dicari solusinya atas perbedaan asas atau prinsip pemungutan pajak di masing-masing negara, ya. Ada lagi nih sistem lain, ya. Kalau ini kan melihat dari macam-macam ya, dari sumber penghasilan, dari tempat dia berdomisili atau dari kewarganegaraan. Kalau ini lihatnya juga dari lebih banyak dari sumber ya. Saudara-saudara kalau bicara teritorial ya, teritorial sebenarnya itu pendekatan lebih banyak ke subjek pajak dalam negeri. Ya. Jadi anggap aja kita subjek pajak dalam negerinya Indonesia, kita akan kena pajak kalau Indonesia pakai teritorial ya. Hanya kalau dapat dari Indonesia, kalau dari luar ya nggak ada pengenaan pajaknya. Sementara kalau kebalik, kalau teritorial itu luar negeri, jadi dia hanya akan kena dari Indonesia kalau dapat dari Indonesia. Sementara kalau worldwide itu kenanya atas subjek pajak dalam negeri, ya. Cuma Indonesia sekarang bahkan untuk dalam negeri dia geser ke teritorial. Coba baca Undang-Undang Cipta Kerja dan HPP kan lebih banyak ke teritorial, ya. Jadi tetap lihat sumbernya dari Indonesia atau enggak. Orang kalau ekspatriat di luar ya, kerja di luar, terus dapat penghasilan hanya dari luar, ya, walaupun dia punya NPWP kan nggak perlu lapor SPT, betul? Betul ya? Dia di NE kan, di non efektifkan, selama dia tidak dapat penghasilan dari Indonesia. Ya, jadi pekerja migran Indonesia dulu disebut apa TKI, ya. Itu kalau dapat dari Malaysia toh, Indonesia nggak ada sumber sama sekali ya, dia nggak perlu lapor ke Indonesia. Tapi sekali dapat dari Indonesia, ya dia harus lapor. Ya, jadi di satu sisi ada teritorial, tapi bisa jadi worldwide. Kalau sampai dari Indonesia dia dapat, ya mungkin lebih ke hybrid, ya lebih ke hybrid. Jadi sekali lagi, kalau bicara teritorial, sebenarnya lebih lekat ke subjek pajak luar negeri. Dia hanya akan relate dengan Indonesia kalau dapat dari Indonesia. Nah, subjek pajak dalam negeri lebih ke arah yang atas. Ya. Kita kan worldwide, default kita itu worldwide. Tapi sekarang agak geser ke teritorial, bahkan hybrid. Betul ya? Orang kalau hanya dapat dari luar negeri, ya, tidak lagi dapat dari Indonesia, dia tidak perlu lapor pajak kan? SPT-nya nggak perlu. Ya, kalaupun bukan NE ya, SPT dinihilkan aja. Ya, SPT-nya dinihilkan aja. Nah, karena prinsip-prinsip tadi yang ada ini bisa jadi saling bertentangan, itu jangan sampai subjek pajaknya yang dikorbankan. Intinya itu. Ya, jadi international tax itu mencegah agar konflik dari setiap prinsip tadi itu tidak membuat negara-negara tadi berebut siapa yang harus pungut pajak, ya. Siapa yang harus pungut pajak? Oh iya, pajak di sini refer to pajak apa? Tax di sini refer to tax yang apa? Income tax, ya. Karena PPN sekali lagi PPN juga yang ciri tadi kalau saya sebut kedaulatan ya, PPN itu lebih menunjukkan kedaulatan negara karena PPH bisa di tax treaty-kan gitu ya. Oke. Nah, makanya butuh nih norma pajak internasional. Yang sekali lagi jangan berharap bentuknya kayak IFRS ya, PSAK yang bisa dipakai di seluruh negara, enggak ya. Nah, harus ada dibahas harusnya ini ya, connecting factors ya antara satu negara dengan negara yang lain. Apa itu connecting factors dalam rangka menghasilkan international tax norms? Satu, ya, individunya. Dua, tujuannya apa?
Ya, ini connecting factors yang bisa kemudian jadi dasar untuk nyusun international tax norms dalam bentuk P3B. Ya. Apakah individu tadi memang bertempat tinggal di negara itu atau enggak? Bukan berkewarganegaraan sekali lagi ya, bertempat tinggal di negara itu atau enggak. Ya. Ada residential attachment atau personal attachment enggak? Ya. Kalau bicara objektif ya, tujuan ya dia ada source attachment enggak? Ada income yang dia, jadi dia melekat ke negara itu karena income enggak? Itu connecting factors. Jadi domisilinya dan sumber income-nya. Ya. Sekali lagi kita pengen buat international tax norms. Apa itu international tax norms? Ya ini. Ya. P3B ini. Dan sekali lagi yang kita bicara adalah income tax ya. Yang kita bicara adalah income tax. Ada 2 ya. Jadi ini nge-review ya. OECD dan UN model. Nah, saudara-saudara sebenarnya betul-betul ya kalau bicara pajak ini yang saya sebut tadi kedaulatan itu sangat-sangat tergantung pada kemampuan speak-nya orang yang memang ditunjuk untuk buat P3B. Ya, saya pernah ceritakan ada adik kelas saya yang kebetulan ada di divisi itu. Jadi setiap kali mau bikin P3B baru atau mau memperbaharui P3B, ya duduk diplomasi dengan negara lain. Sudah pasti Inggrisnya harus bagus gitu ya. Udah pasti Inggrisnya harus bagus. Kalaupun nggak bagus ya siapin penerjemah yang bagus, yang benar-benar bisa paham. Tapi kan agak ini ya kalau lagi ngegas gitu, yang lain nggak tahu, terus yang penerjemahnya nggak ngegas kan kurang sampai gitu ya. Jadi memang